Halo sahabat Beta Guru Kimia Hijau, kali ini kita akan mempelajari tentang materi hidrokarbon yang menyenangkan dan juga mengasyikkan dengan proyek pembuatan ekobrik. Nah, sahabat, dewasa ini kalian pasti sering menemukan berbagai isu penyebab kerusakan lingkungan seperti penebangan hutan secara liar, pencemaran lingkungan oleh limbah dan asap pabrik, polusi udara karena asap kendaraan, atau kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Nah, dari semua isu yang ada, plastik adalah salah satu isu yang paling dekat dengan kita. Mengapa demikian? Mengapa plastik yang menjadi isu yang paling dekat dengan kita? Hal tersebut diakibatkan karena plastik memiliki banyak kegunaan dan memiliki harga yang murah. Dari penggunaan yang berlebihan akan plastik tanpa disengaja, kita telah menghasilkan limbah bekas penggunaan plastik hingga berton-ton tiap tahunnya. Akibat plastik yang murah dan mudah digunakan, serta praktis, dan juga plastik yang dapat digunakan berulang kali dan tahan lama sehingga membuat ia tidak mudah rusak yang membuatnya tidak ramah lingkungan. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa itu plastik? Plastik merupakan salah satu contoh produk hidrokarbon yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi dan karet yang dimodifikasi secara kimia melalui proses destilasi. Faktanya, 4-8% produksi minyak di dunia digunakan untuk membuat plastik, setengahnya digunakan untuk membuat bahan baku, dan sebagiannya lagi sebagai bahan bakar untuk proses produksi. Hal ini setara dengan konsumsi minyak di sektor penerbangan global. Secara umum, komponen plastik yang sering ditemui dalam kehidupan sehari-hari adalah plastik dengan komposisi dasar polietilen, di mana struktur umum dari polietilen dapat dilihat pada gambar di samping. Nah, sahabat, berdasarkan struktur tersebut, diketahui bahwa ikatan yang terbentuk dalam polietilen menyerupai struktur alkana rantai panjang. Alkana ini merupakan salah satu senyawa hidrokarbon alifatik jenuh. Alkana dengan struktur rantai yang sangat panjang memiliki sifat yang sangat stabil sehingga sangat sulit untuk diuraikan. Semakin panjang rantai alkana, maka struktur hidrokarbon tersebut akan semakin stabil. Artinya, struktur ini tidak reaktif dan membutuhkan suhu yang tinggi untuk diuraikan. Hal inilah yang menyebabkan mengapa plastik sangat sulit untuk diuraikan oleh bakteri maupun paparan ultraviolet dari cahaya matahari. Lalu, apakah jika dibakar plastik ini dapat diuraikan? Jawabannya ya,
Namun dengan syarat pembakaran dilakukan pada suhu tinggi, yaitu pada kisaran 600 derajat Celcius. Pembakaran pada suhu ini tentu saja tetap akan menghasilkan polusi udara yang berpotensi mencemari lingkungan. Jika pada suhu tinggi saja pembakaran plastik yang sempurna masih menghasilkan polusi, bagaimana dengan pembakaran plastik yang dilakukan pada tempat terbuka? Pembakaran plastik pada tempat terbuka akan menghasilkan gas-gas yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia seperti karbon monoksida, furan, maupun dioksin. Tentunya saja, zat-zat ini sangat berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Nah sahabat, setiap 11 tahun jumlah plastik yang diproduksi meningkat 2 kali lipat. Bayangkan, jika semakin banyak jumlah plastik yang diproduksi, maka jumlah plastik yang akan dibakar dan dibuang ke laut akan semakin banyak pula, di mana hewan laut yang menjadi bagian dari rantai makanan akan menelan plastik termasuk partikel racun di dalamnya, yang kemudian akan kembali dan berakhir di meja makan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan? Kita memang tidak dapat menghentikan laju produksi masif terhadap plastik, karena dibutuhkan peran serta dari semua pihak termasuk pemerintah selaku pembuat kebijakan. Namun, semua orang dapat melakukan prinsip 5R dalam kehidupan sehari-hari untuk mengatasi limbah plastik yang dihasilkan. Nah sahabat, dan kali ini komunitas Beta Guru Kimia Hijau memperkenalkan metode yang berbeda dari yang sebelumnya, yaitu upcycle. Dan untuk lebih jelasnya, yuk simak video upcycle sampah plastik berikut melalui proyek pembuatan EcoBrick.